Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke dan Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dan karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat yang ke-9, 10, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji Tuhan. Semoga Tuhan membuat kita menjadi yang terbaik. Doa dan harapan saya di pagi ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan Tuhan memberkati, dan saya mau katakan kepada kita sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Tertaut hati kami kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Roma 3 ayat 21 sampai dengan 23. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Jadi tema kita adalah memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dan kalau kita membaca, kita adalah orang-orang yang berdosa. Dari Alkitab ini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Anda bisa bayangkan kalau kita telah kehilangan kemuliaan Allah, kalau penyelesaiannya tidak ada, maka sudah kita pasti binasa. Tetapi kasih karunia Allah datang kepada kita, kebaikan Tuhan datang kepada kita, dan Yesus datang menolong kita, dan Alkitab katakan, ya buat kita menjadi benar. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka hidup kita hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Jadi kalau orang hidup dalam kebenaran, dia memiliki hubungan yang baik, yang terikat atau tertaut kepada Tuhan seperti ranting dan pohon, dan mereka tidak akan terpisahkan. Kalau mereka terpisahkan, salah satu akan, atau ranting itu akan kering dan tidak akan bisa menghasilkan apa-apa, bahkan dibakar, kata firman Allah. Dan hidup kita itu dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita mau percaya kepada Dia, kita mau beriman kepada Dia, kita mau hidup dalam kebenaran. Karena apa? Dengan iman engkau dibenarkan oleh Tuhan, dengan iman pula engkau mendapatkan sesuatu yang baik, dengan iman itu pula engkau mendapatkan anugerah. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, hidup taat kepada firman-Nya. Saya seringkali mengatakan tentang ketaatan ini kepada setiap kita. Kenapa? Kunci menerima segala berkat Allah, segala kemurahan Allah, segala pertolongan Allah, segala kebaikan Allah adalah ketaatan kita kepada Allah. Apalagi kita taat dan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup dalam kasih dan hidup dalam kebenarannya. Wow, ini sangat luar biasa bagi kita. Dan itulah sebabnya banggalah kau punya Allah di dalam Yesus Kristus itu, yang menolong kita, membenarkan kita, dan membuat hati kita taat kepada Tuhan. Kalau karena kemampuanmu, nggak akan bisa kita taat.
Tapi karena kasih karunia Tuhan itu, dia berikan Roh Kudusnya, dia berikan kemampuannya, dia berikan kuasanya bagi kita untuk mengalahkan sejahat melalui iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus itu. Dan hidup taat bukanlah sebagai siksaan bagi kita. Hidup taat kepada Tuhan bukan sebagai apa mau saya katakan, sebagai hal yang menjadi bahan siksaan bagi kita. Tapi hidup diberkati oleh Tuhan itu adalah hidup yang taat kepada Allah, itu adalah hidup yang mau menerima segala kebaikan Tuhan, menerima segala pertolongan Tuhan, menerima segala pemeliharaan Tuhan. Wow, mantap. Dan kemudian yang terakhir saya mau katakan, orang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, hidup dalam penyerahan diri yang mutlak kepada Allah. Itu sebabnya kita perlu menyerahkan diri kepada Allah secara mutlak. Tidak ada hal yang perlu kita ragukan tentang Allah. Penyerahan diri kita mutlak kepada Allah yang memberkati kita, kepada Allah yang sudah membenarkan kita, kepada Allah di mana kita taat kepada Dia, dan bukan hanya taat tetapi dalam penyerahan penuh secara mutlak kepada Dia. Anda bisa bayangkan kalau anak-anak taat penuh kepada kita, kemanapun kita suruh anak-anak itu, ataupun apa yang kita suruhkan kepada mereka kerjakan, dan mereka betul-betul hidup dalam ketundukan kepada orang tua, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tentu tidaklah orang tua yang sehat kalau anak-anaknya sampai dibuat menjadi alat untuk setan. Tapi ada juga gitu ya. Di kampung saya ada itu, hanya karena kekayaan dia menyerahkan anaknya menjadi tumbal. Tapi saya mau katakan, kita sebagai orang percaya tidak hidup seperti itu. Kita hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, karena kita tahu Dia yang melihara kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang menjaga kita. Dan kalau Alkitab katakan, engkau menjadi biji matanya, siapa yang dapat mencongkel biji matanya Tuhan? Siapa yang dapat mengganggu biji matanya Tuhan? Siapa yang dapat mengalahkan biji? Siapa yang dapat menutup biji matanya Tuhan? Nggak ada. Dan itu sebabnya miliki hubungan yang akrab, yang baik dengan Allah, supaya engkau menikmati kebenaran ilahi, menikmati hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan menikmati penyerahan total, di mana engkau akibatnya menerima segala kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Dan saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah, kiranya kita betul-betul, hati kita betul-betul tertaut kepada Tuhan, seperti pohon dengan ranting, di mana ranting tidak bisa berpisah. Kalau berpisah antara ranting dan pohon, maka dia akan mati. Bahkan kita katakan dalam Yohanes 15, kita kalau berpisah daripada Tuhan, ayat yang ke-6, kita akan dibakar, dikumpulkan, dibakar, dibuang dan dibakar. Wow, itu tidak menyenangkan. Tapi kalau kita akrab, kita akan berbuah-buah lebat, dan kita akan menerima sesuatu yang indah dari Tuhan. Doa dan harapan saya di pagi ini, kita tetap bersama dengan Dia dalam melaksanakan apapun tugas-tugas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami orang-orang memiliki dan memelihara hubungan akrab dengan Engkau Bapa di surga. Terima kasih. Dan kalau ada yang sakit, angkat kedua belah tanganmu, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka tidak, aku perintahkan keluar, dan oleh bulu-bulu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh di dalam nama Yesus. Dan biarkanlah kasih dan kuasa-Mu mereka nikmati Bapa di surga. Dan kalau engkau orang yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau perkasa dalam menolong setiap umat-Mu. Engkau menolong Ishak untuk menghadapi masa-masa sulitnya, dan Engkau memberkati hasil pertanian 100 kali ganda oleh karena dia berseru kepadamu Tuhan. Dan juga Bapa di surga, bagaimana Sadrak Meshach yang keluar dari permasalahan mereka, dari dapur api itu, karena Tuhan menolong mereka. Dan kami percaya Kau tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya,
Dan kami yakin Engkau mau menolong setiap kami yang mengangkat tangan kepadamu di dalam nama Yesus. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami, Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau selesaikan. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih sehingga setiap kami memuliakan Engkau sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan, dan takut akan Tuhan menyertai